next to mine. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Pekanbaru. Saya bertugas di SDN 014 Bulukasar, Dumai Timur. Berikut adalah video pembelajaran saya pada materi hikmah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah dengan model pembelajaran program basic learning. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, pagi ini yang ketua kelasnya, saya silakan menyiapkan teman-temannya di depan. Bersiap. 1, 2, 3, 4. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Terima kasih Syara, silakan duduk kembali. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membacakan surah pendek kita, baca surah Al-Ikhlas, dan selanjutnya nanti surah yang kedua baca surah Duha. Baik, kita mulai dari ta'awusnya. Anak-anak ibu, hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir. Sebelum belajar kembali, ibu akan mengabsensi. Ketika ibu panggil namanya, diancungkan tangannya ya. Yang pertama, Seras, Ibu. ya. Nopal, ya. Zahira, terus Rama, Najla, Hadir, Bu. Pak Irel, Bu. Ridwan, Ibu. Khairul Lutfia,
Paula Lutfia. Iya. Priyanka, Nafid, Alvis, Adaha, Musaki, Akila, baik. Bintang, Liansa, Elsa, Fatima, Ahmad Yusuf, Afif. Alhamdulillah hadir semua kecuali yang tidak hadir. Siapa? Iya, kita doakan bagi yang tidak hadir disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa belajar lagi bersama-sama. Ya Nak ya? Amin ya robbal alamin. Baik. Tepuk semangat. Bagus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, silakan Anak Ibu berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dengan gerakan ya, semangat ya. Oke ya, dengan gerakan dan semangat. Karena ini pagi, jadi semangatnya harus membara ya. Semangat untuk belajar, anak-anak hebat, anak-anak yang semangat belajar. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, bagus. Silakan duduk kembali. Baik, anak ibu tahu lagu 17 Agustus? Sama-sama kita menyanyikan dulu lagu 17 Agustus ya. Ini bukti bahwa kita cinta kepada tanah air kita Indonesia. Baik, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selagi merdeka tetap merdeka, selama hayat masih digantung pada kita tetap membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, bagus anak ibu semuanya, tepuk tangan. Baik, anak-anak ibu, hari ini kita sebelum masuk materi tentang hikmah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, ingin ibu tanyakan, apa anak ibu masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya menuju kota Madinah. Apa itu hijrah? Masih ingat? Siapa coba? Ya, Seras. Hijrah artinya apa? Memutuskan Bagus, tepuk tangan Bu Zera. Hijrah dalam bahasa Arab itu artinya adalah memutuskan atau meninggalkan. Setiap orang ya pindah atau untuk berhijrah meninggalkan sesuatu pasti ada sebabnya. Kamu kan pernah melihat, kamu pernah melihat nggak teman kamu yang dari sekolah lain menuju ke sekolah kita, dari sekolah yang dari SD mana masuk ke sekolah kita? Ada kan? Ya, begitu juga ada dalam kelas ini yang siswa baru? Tidak, tapi kamu melihat kawan kamu dari sekolah lain pindah ke sekolah kita kan? Nah, itu
Artinya pasti ada sebabnya kenapa dia pindah. Begitu juga Nabi Muhammad hijrah pasti ada sebabnya. Masih ingat apa sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah kemarin? Ya. Melakukan dari kaum semakin kejam. Bagus, karena perlakuan dari kaum kafir Quraisy itu sangat kejam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya. Ya, itu satu. Ya, dakwahnya tidak diterima oleh kaum kafir Quraisy. Yang kedua, ya, satu saya apa Saudara? Ya, karena adanya bait Aqabah. Apa artinya di bait Aqabah itu? Perjanjian Aqabah namanya ya, antara Nabi Muhammad dengan para pemuda dari kalangan kaum Madinah. Yang ketiga, coba kasih lihat. Ya. Iya, sudah ada panggilan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad agar dia pergi berhijrah ke Madinah. Itulah sebab-sebabnya Nabi Muhammad hijrah. Dan itu termasuk sebab. Ya, minggu kemarin pelajaran kita. Kisahnya juga begitu kemarin, masih ingat? Kisah perjalanan Nabi Muhammad kita sudah nonton videonya. Ya, kisahnya apa? Ya, kisahnya mulai dari alur pertama, masih ingat? Apa? Pertama yang menggantikan tidur Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Coba. Ali bin Abi Thalib yang bertugas ketika itu menggantikan tidur Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad keluar dari rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar. Ya, ketika itu para pemuda-pemuda dari kalangan kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Ya, siapakah sahabat Nabi Muhammad yang mengikuti hijrah Abu Bakar. Ya, bagus. Abu Bakar Siddiq. Beliau yang ikut berhijrah ke Madinah. Ya. Lalu Nabi Muhammad yang kedua, sampainya Nabi Muhammad di mana? Ya, berapa? Iya, bagus. Bintang di Gua Sur. Di Gua Sur itu Nabi Muhammad menginap selama 3 hari. Ya. Di sanalah dia menetap, dan ketika itu para pemuda kafir Quraisy sampai juga ke Gua Sur. Untuk apa? Untuk mencari Nabi Muhammad. Atas izin Allah, apa? Laba-laba menutupi mulut dua sur tersebut. Ya, bukan dua hiro yang di dua sur tersebut. Jadi mereka melihat bahwasanya laba-laba itu ada menutup dua. Jadi dia tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad berada di dalam dua sur itu. Setelah itu Nabi Muhammad aman, lalu dia pergi menuju ketiga ke daerah mana? Ke desa mana? Iya, bagus. Desa Kubah. Desa Kubah itu adalah desa yang dekat dengan kota Yastrib, beberapa mil yang dekat. Nah, di situ ada masjid, ya kan? Masjid apa namanya? Masjid Kubah. Disitulah Nabi Muhammad sholat Jumat pertama dan melaksanakan khutbahnya pertama di desa Kubah tersebut pada hari Jumat. Ya, lalu Nabi Muhammad pergi lagi menelusuri perjalanannya sampai dia ke kota Madinah. Saya mau tanya, bagaimana tanggapan, bagaimana perasaan orang-orang kaum Madinah ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah? Satu, tunggu, ya, coba tunggu, nih, Siti Fatimah. Iya, menyambut dengan gembira, senang mereka melihat Nabi Muhammad datang ke Madinah. Itu yang mereka harapkan. Mereka menginginkan Nabi Muhammad itu mengembangkan syariat Islam di kota Madinah. Termasuk orang-orang non-muslim yang ada di kota Madinah itu juga senang menyambut Muhammad, bukan benci. Karena mereka sangat bahagia datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah untuk mensyariatkan agama Islam. Tuh ya.
Nah, itu pelajaran kita kemarin. Mulai daripada sebab-sebabnya, kisahnya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran yang selanjutnya. Apa? Nih. Pembelajaran kita selanjutnya. Nih, yuk perhatikan di slide yang telah disiapkan ya. Ini gambar apa? Ini gambar orang pergi berhijrah ya. Ayo. Baik, perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Pertama, hijrah ke Madinah. Iya, dapat menjelaskan hikmah Rasulullah dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Apa hikmahnya? Apa ibrahnya? Ya, apa itu pelajaran dapat kita ambil dari kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang kedua, dapat meneladani perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Ini dia yang akan kita pelajari untuk hari ini. Dua tujuh pembelajaran kita. Ya, setelah kamu tahu tadi sebabnya, ceritanya minggu kemarin kita kan sudah masuk menjelaskan sebabnya apa. Terus kita sudah nonton video ya, video kisah perjalanan Nabi Muhammad dengan animasi kartun ya. Di slide ibu tampilkan. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga, yaitu hikmah Rasulullah dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Apa hikmahnya? Apa pelajaran dapat kamu ambil dari kisah cerita yang lalu yang kamu nonton dan kamu dengarkan dan sudah kamu baca juga ya? Jadi kamu sudah tahu nanti apa sih hikmahnya dari 4 alur tadi. Mulai dari ganti tidur Nabi Muhammad oleh Abi Thalib menuju Gua Hira, selanjutnya dia sampai ke Masjid Quba, dan yang terakhir sampainya dia ke kota Madinah. Banyak perjalanan dia lalui. Ada hikmahnya. Nah, nanti kita pelajari ya. Itu dia. Baik. Hijrah. Hijrah artinya memutuskan meninggalkan ya. Nah, sekarang pelajaran kita tentang hijrah. Pelajaran atau hikmah. Nah, ini dia. Hikmah hijrah Rasulullah ke Madinah. Setelah kamu mengetahui kisah perjalanan Rasulullah ke Madinah, satu, apa pelajaran hikmah yang dapat kamu ambil dari peristiwa hijrah? Yang kedua, yang kamu lihat, coba satu-satu dulu baca. Yang pertama, Bintang baca dulu, berdiri Bintang bacanya nak. Ya, itu pertanyaan pertama itu. Apa hikmahnya? Nanti kita belajar apa itu hikmahnya. Dan nanti ibu tugaskan anak-anak ibu untuk buat kelompok, kita diskusikan. Oke? Ya, diskusi antar kelompoknya. Silakan duduk. Bintang yang kedua, Seras. Apa keteladanan yang kamu lihat? Iya, silakan duduk. Apa keteladanan yang dapat kita ambil daripada kisah perjalanan Nabi Muhammad tadi? Oke ya? Baik, anak ibu. Nah, nih contohnya satu. Kan banyak tuh peristiwanya. Nih, peristiwa pertama. Pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad bersama sahabatnya Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Sur, Nabi dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Hikmahnya, ini hikmahnya. Apa hikmahnya? Setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi peristiwa. Ini dari kisah cerita itu ada satu peristiwa yang terjadi. Apa yang terjadi ketika itu Nabi Muhammad beserta Abu Bakar itu pergi berjalan menuju meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Apa yang mereka dapat? Mereka mengatur strategi perencanaan yang matang. Setelah itu dia berusaha, kita Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, kamu gantikan tidur saya di sini. Saya pergi dulu bersama sahabat saya, Abu Bakar, untuk menuju kota Madinah, untuk mengelabui para pemuda Quraisy yang ingin hendak membunuhnya.
Lalu Abu Bakar dan Nabi Muhammad memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sudah berusaha, kita serahkan kepada Allah. Ya kan? Intinya kita berusaha dulu bagaimana kita dapat keluar ya dari rumah ini untuk melanjutkan perjalanan kita untuk menuju Madinah. Maka kita berusaha bagaimana strategi kita bisa keluar ya. Nah, itu dia. Akhirnya setelah kita berusaha, apa yang kita lakukan? Nih, kita akan serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, bertawakal kepada Allah. Itu dia hikmahnya. Nah, terus nanti anak ibu buat hikmah yang lain ya. Apa hikmahnya? Dari perjalanan yang kita pelajari kemarin. Nanti anak-anak ibu juga bisa lihat di buku temanya agama Islamnya, membaca lagi kembali, lalu berdiskusi kembali apa dari cerita itu, apa hikmahnya dapat kita ambil nanti. Oke, bisa? Bisa? Bisa, baik. Ibu minta silakan dibaca contoh dari salah satu peristiwanya itu. Siapa suaranya yang kuat, yang lantang sini ya? Iya. Seras seperti ini, baca itu Seras. Peristiwa pertama. Pada peristiwa hijrah ini, Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Zur, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah SWT secara penuh. Pelajaran betul. Pelajaran atau hikmah, setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah SWT dalam menghadapi peristiwa. Iya, bagus. Terima kasih anak ibu. Seras. Tangannya. Ini dia. Ini kisahnya, ini hikmahnya. Ini kisahnya, kisah pertama, peristiwa pertama, ini hikmahnya. Apa hikmahnya? Setelah sampai Nabi Muhammad ke Gua Zur, ya, selamatnya di sana. Setelah itu dia memasrahkan sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Baik, ya anak-anak, paham ya? Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Baik, tugas hari ini selanjutnya anak-anak ibu buat nanti kita buat dalam satu kelompok itu ada 4 ataupun 3 orang, ya, 4 ataupun 3 orang. Mari kita sama-sama membuat kelompok kita. Kita geserkan kursi meja, kita satukan sebelah sini saja. Ayo bentuk kelompoknya. Ini berempat. Atau ya berempat. Situ berempat juga buatnya. Kelompoknya ya silakan bekerja. Ya kita pindahkan meja dan kursinya. Kita pilih kelompok dah. Kamu ke sini. Ayo. Jangan geser-geser. Menentukan gesernya. Sini kelompoknya. Ya. Itu 4, itu apa? Angkat kelompoknya, ayo. Ya, ayo. Ya. Udah, ayo. Ya. Anak ibu silakan. Ayo, ya, sudah. Oke, ya, duduk pada tempatnya. Ini 4 mana orangnya? Ayo. Ini satu lagi, Bu. Ya. Ini satu lagi. Tapi orang sana sedikit. Sini boleh. Boleh berempat, boleh berlima. Sini. Berempat saja. Ada kelompok kita nih. 1,
Sudah? Sudah? Ayo. Udah ya, ada empat itu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah empat duduk. Nah, kamu duduk sini aja. Jadi sini Pak, duduk sini. Semuanya duduk. Kenapa? Nah, iya. Oke, kelompoknya. Ini kelompoknya. Oke, sudah siap? Ready ya? Ayo Diansa, gabung sini Diansa. Ayo, jangan nanti tidak gabung ke kelompok sana. Ayo cepat. Ini aja di berapa? Diansa masuk ke kelompok. Kawannya Diansa sama siapa? Coba hitung ada berapa? Coba kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 sini. Oke. Sini aja. Ini lihat 2. Oke, sini 2. Oke. Ya. Coba. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Baik. Ini tugasnya. Terima kasih. Di sini sudah. Di sini kamu tulis hikmah daripada pelajaran kita tentang hijrah Rasulullah ke Madinah. Kamu diskusikan dengan kawan kamu ya. Kamu diskusikan dengan kawan kamu apa hikmahnya dari peristiwa-peristiwa ini ya. Dari peristiwa hijrahnya Rasulullah, apa hikmah yang dapat kamu pelajari? Silakan diskusikan bersama-sama. Ya. Kelompok 1 lagi, baik. Nih, silakan berdiskusi dengan temannya untuk ya. Silakan diskusi dengan temannya berempat dan kelompok. Apa peristiwanya begini? Ya, peristiwa pertama, peristiwa kedua, dan peristiwa ketiga itu termasuk pelajaran hikmah yang dapat kamu pelajari. Baik ya nak ya, kerjakan. Ayo kerjakan semuanya. Ya. Ya, jelas. Ini dia. Oke ya. Dan baik, ya silakan mulai diskusi. Ya. Anak-anak ibu sudah dapat diskusinya? Sudah berdiskusi, kamu sudah tahu kan bagaimana pelajaran daripada peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Sudah kami diskusikan dengan masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 sudah siap? Ya, coba lihat dulu, tunjukkan ke atas mana diskusinya. Bagus. Kelompok 2, tunjukkan. Oh iya, bagus. Kelompok 3 diskusinya mana? Tunjukkan. Iya, kelompok 4. Iya, bagus. Dan kelompok 5 tunjukkan juga hasil diskusinya. Oke, bagus. Baik. Anak-anak ibu, untuk membacakan hasil diskusinya, satu orang berita maju ke depan. Hasil diskusinya silakan dibacakan. Yang lain tolong mendengarkan. Yang lain tolong mendengarkan. Ya, yang lain tolong mendengarkan. Dan silakan maju. Seras dari kelompok 1. Dengarkan kawannya. Dia tahu apa diskusi yang mereka dapat. Nomor 1, peristiwa. Sikap Nabi Muhammad SAW yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar, padahal sebelumnya beliau menerima hadiah-hadiah bahkan menganjurkan untuk saling bertukar hadiah. Pelajaran atau hikmah. Seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya sehingga cita-cita perjuangan Islam tercapai. Teladan. Ikhlas dan rela berkorban. Baik. Bagus, tepuk tangan. Kita sudah jumpa dari diskusi kelompok 1. Silakan duduk, Seras. Baik, kelompok 2.
ramadannya juga serta apa hikmah pelajarannya. Silakan dibaca. Iya. Peristiwa keterlibatan calon hijrah kelompok yang dewasa Abu Bakar dan Ali Aisyah yakni Abu Musa Abu Bakar remaja, Ali bin Abi Thalib dan Asma putri Abu Bakar dari kalangan pemuda Muslim Abu Bakar Abdullah bin Urais. Pelajaran hikmah perlunya kerjasama semua Rasulullah untuk mencapai cita bersama. Teladannya kerjasama. Oke, bagus, tepuk tangan. Itu dia dari kelompok 2, kelompok 3 baca. Dia kelompok dari kelompok 3, silakan saja baca hasilnya. Ya, ini. Oke. Silakan baca ini. Oke, ya ayo. Maju. Cepat. Diskusinya. Maju. Ayo. Ya. Baik. Sudah? Ya, ayo. Kelompok berikutnya, kelompok sila. Pelajaran kita hari ini tetap semangat. Pelajaran yang dapat kamu ambil pada pagi hari ini pertama tentang perjuangan Nabi Muhammad beserta siapa sahabatnya Abu Bakar untuk pergi berhijrah ke mana? Madinah. Yang kedua apa? Yang kedua apa tadi Vera? Silakan dibaca. Apa hikmah yang kamu dapat? Perlunya kerjasama semua kelompok untuk mencapai cita-cita. Iya, itu dia. Yang selanjutnya Seras atau yang Bintang? Yang pertama apa pelajaran dapat kamu ambil dari kisah perjalanan Rasulullah ke Madinah? Seseorang harus memberikan cara yang dimiliki dan Iya, bagus. Itulah hikmah daripada perjalanan Rasulullah ke Madinah. Demikian pelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat, kita sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.